Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan membahas soal UP untuk kompetensi guru pedagogi. Untuk soal kali ini yang akan dibahas adalah untuk mata pelajaran PPKN. Nomor 1, kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan karakter kewarganegaraan, civic disposition. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang, ini jawabannya adalah penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Jawabannya A. Karena kurikulum mata pelajaran PPKN itu kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civic skill, dan karakter kewarganegaraan, civic disposition. Nah, dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Jawabannya A. Selanjutnya, nomor 2, rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah, ini jawabannya adalah melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Nah, untuk pembahasannya, karena guru PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat, yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kompetensi dasar ini termasuk dalam kompetensi dasar afektif atau civic disposition. Untuk mengembangkan indikator yang sesuai dapat dicermati dari kata kerja operasional yang ada dalam KD, yaitu mematuhi. Kata kerja operasional ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi menjadi melaksanakan. Jadi jawabannya adalah melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah, ini jawabannya adalah diskusi. Nah, guru PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada prinsipnya tidak ada model pembelajaran yang terbaik karena model yang dipilih sangat tergantung kompetensi yang akan dicapai. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara, model pembelajaran yang tepat yaitu diskusi. Kemudian selanjutnya, para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia Merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa,
Ini jawabannya adalah pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Jadi jawabannya D, yaitu pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Selanjutnya, Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Ini jawabannya adalah A. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Dalam mengembangkan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Karena materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian, yang antara lain mendeskripsikan berbagai pendapat dari para pendiri negara tentang Pancasila. Kemudian selanjutnya, Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah, ini pendekatannya adalah pendekatan kelompok. Sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN itu perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu pendekatan kelompok. Kemudian selanjutnya, seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu, jawabannya adalah menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Mengapa jawabannya menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda? Karena guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Ini jawabannya adalah C. Selanjutnya, Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu, jawabannya adalah menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Nah, ini jawabannya adalah B. Selanjutnya, Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah, ini jawabannya adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Membagi kelas dalam beberapa kelompok. Jawabannya adalah D. Selanjutnya,
Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah, jawabannya ini adalah bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian selanjutnya, seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Maka reinforcement yang dapat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah, ini jawabannya adalah mendekati siswa tersebut. Jawaban yang tepatnya adalah mendekati siswa tersebut. Selanjutnya, Ketua Komisi Yudisial melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah, ini jawabannya adalah merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. Ini jawabannya adalah merancang. Nah, di sini merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. Selanjutnya, ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar. Maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai, ini jawabannya adalah mengumpulkan informasi. Jawabannya mengumpulkan informasi. A. Selanjutnya, penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran. Guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak ... Ini jawabannya adalah adil. Jadi sebagai tindakan yang tidak adil. D ya. Selanjutnya, kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PPKN dilaksanakan setelah, ini teknik penilaian ditentukan. Jadi setelah teknik penilaian ditentukan, jawabannya adalah C. Selanjutnya, jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah ... Nah, ini jawabannya adalah tes tertulis dan uraian. Nah, jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah tes tertulis berupa uraian. Karena guru ingin mengetahui pemikiran peserta didik terkait makna yang itu akan lebih mendalam jika menggunakan uraian. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM untuk tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional
1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah, jawabannya adalah membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Jawabannya ini adalah membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah titik-titik. Nah, ini jawabannya adalah unjuk kerja. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik, iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran. Jawabannya adalah cooperative learning. Nah, itu mengapa cooperative learning? Karena salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam inovasi pembelajaran, maka dengan menggunakan pembelajaran kooperatif. Karena ada banyak tipe seperti Jigsaw, TGT, STAT, dan lain-lain. Sehingga dalam prosesnya akan bervariasi ya, dan menyenangkan peserta didik. Dengan melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik diajak untuk bekerja sama dengan teman yang lainnya dan mengembangkan salah satu bentuk keterampilan kewarganegaraan atau kita sering menyebutnya civic skill. Kemudian selanjutnya, penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara, ini jawabannya adalah membuat clipping dari media elektronik ya tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Membuat clipping. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu saja pembahasan untuk materi atau soal UP ya, untuk soal UP pedagogik mata pelajaran PPKN. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.